tanaman itu enggak stres sama kondisi lingkungan yang berubah-berubah Mas. Bisa dikatakan itu timbulnya pucuk kuning Mas, sama ngelaras, berarti daunnya itu agak merah. Kalau agak merah itu estimasi 1:17 sampai 1:18 Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di lahan milik Pak Rosidin teman-teman, salah satu petani bawang merah yang berasal di daerah Brebes. Nah, kalau di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana persiapan lahan dan bagaimana cara perawatan lahan yang Pak Rosidin ini lakukan sehingga bisa menghasilkan tanaman bawang merah yang maksimal walaupun tanahnya sudah jenuh dan sudah berulang kali dipakai. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perawatan dari bawang merah ini teman-teman, dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa di daerah Brebes ini cuacanya sangat ekstrim dan kebanyakan petani bawang merah itu mengeluhkan pucuknya pada kuning dan merah dan pertumbuhannya itu tidak seragam teman-teman. Akan tetapi dengan perawatan yang Pak Rosidin ini lakukan, pertumbuhan bawang merahnya itu bisa seragam dan tanpa ada pucuk yang kuning teman-teman. Dan juga kita akan membagikan bagaimana cara supaya bisa menghasilkan bawang merah dengan tonase yang cukup maksimal. Nah, bahkan di bibitan 1 kuintal ini bisa tembus sampai 17 sampai 18 kintal teman-teman. Nah, penasaran nggak sih kira-kira bagaimana cara yang beliau lakukan ini seperti apa, perawatannya seperti apa? Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Nah, kalau dari pemeliharaan sendiri Pak, mungkin dari pemberian nutrisi itu apa sih Pak biasanya yang nutrisi yang Pak Rosidin berikan itu? Kalau untuk awalan biasanya saya yang ikut rutin itu yang ini produk Mungkin bisa asam amino dari Premino Mas. Oke. Dari produk MMT. Terus untuk yang modern inti untuk perkuatan batang Mas, biar batangnya lebih sehat, lebih hijau, terus lebih tebal batangnya lebih kokoh, untuk vigor dari perakarannya bisa juga lebih sehat. Kalau dilihat pagi, siang, sore itu bisa dikatakan lebih tolop-tolop Mas, seperti kaca, kayak bersinar lah kayak gitu Mas. Tolop-tolop ya Pak, Ya, di sini bersinar gitu ya teman-teman. Tapi ya kondisi daunnya gitu daunnya. Jadi kalau untuk di pemberian nutrisi, kalau untuk di fase pertumbuhan berarti ya fase pertumbuhan itu yang dimasukkan itu ada asam amino Premino dan juga ada Modern Vol. Nah, kalau untuk di asam amino sendiri mulai masuk usia berapa sih kalau Pak Rosidin? Usia 10 hari Mas. 10 hari. 10 hari sama Modern ikut terus sampai usia 45 hari Mas. Berarti kalau untuk pemberian nutrisi itu yang Premino dan Modern ini dicampur berarti dua ini ya? Iya, dicampur nggak apa-apa. Kalau untuk yang Premino itu kan asam amino ya Pak. Nah, ya, asam amino itu tujuannya untuk apa sih di bawang merah Pak? Biar ini Mas, kalau asam amino itu bisa dikatakan untuk anti stres Mas, biar tanaman itu enggak stres sama kondisi lingkungan yang berubah-berubah Mas. Jadi kondisinya itu tanamannya bisa sehat, bisa dikatakan untuk pertumbuhannya juga bisa lebih maksimal, terus untuk pembelahan selnya juga bisa lebih maksimal. Jadi kalau untuk dimanfaat ataupun tujuan Pak Rosidin memberikan asam amino Premino itu untuk anti stres tanaman dan dia bisa membantu di proses pertumbuhan dan pembelahan sel juga Nah, kalau untuk di anti stres tanaman gitu Pak. Itu kalau untuk cuaca saat ini gimana sih Pak emang di daerah sini Pak? Kalau yang itu? Kalau kebanyakan untuk yang di daerah sini Mas, kebanyakan itu kalau nggak pakai asam amino bisa dikatakan itu timbulnya pucuk kuning Mas, sama ngelaras, berarti daunnya itu agak merah. Kalau agak merah itu bisa dikatakan nanti untuk pembuatan umbinya itu bisa kurang maksimal, bisa kurang besar. Terus untuk tanaman biasanya nggak serempak rata besarnya Mas, nggak bisa dikatakan mapak rata, biasanya itu mbak umbul. Ada yang tinggi, ada yang rendah, mbak umbul kan? mbak umbul. Oke. Jadi kan kenapa kok asam amino itu penting apalagi dengan cuaca ekstrim ya Pak? Iya. Itu biar bisa sebagai anti stres tanaman dan juga kalau apalagi kalau di daerah Brebes itu ternyata di sini cuacanya cukup ekstrim akhir-akhir ini yang mengakibatkan pucuknya itu biasanya pada kuning dan merah itu dan juga pertumbuhannya itu ombak umbul Pak, kalau ombak umbul teman-teman. Jadi ada yang pendek, ada yang tinggi. Jadi pertumbuhannya nggak bisa seragam teman-teman. Nah, cara untuk mengantisipasi hal tersebut kalau Pak Rosidin yaitu dengan cara pemberian asam amino sama Modern Premino
Premino dan juga yang dicampurkan dengan modern ya. Dan tadi kalau untuk yang modern manfaatnya itu untuk membuat perakaran sama popornya bisa lebih besar. Sama popor lebih besar ya. Nah, dan juga kalau untuk di daun biar daunnya tebel terus bisa hitam. Hijau tua gitu ya Pak. Nah, kalau untuk di dosisnya berapa ini Pak? Kalau untuk Premino biasanya aplikasi 50 cc Mas per tangki, terus untuk modernnya juga 50 cc per tangki. Itu dimasukkan mulai usia 10 hari. Ya, 10 hari. Itu intervalnya berapa Pak? 2 hari sekali Mas. 2 hari sekali. Iya, 2 hari sekali. Ini dua bahan modern dan Premino itu masuk terus sampai usia berapa sih Pak kalau 45 hari maksimal. Mungkin kenapa sih Pak kenapa kok harus di stop di usia 45 gitu? Karena untuk usia 45 hari ke atas biar bisa difokuskan untuk pembuatan umbi Mas. Untuk pembuahannya bisa besar maksimal. Jadi kenapa kok harus dua bahan asam amino dan juga Premino dan juga Modern Volt ini di stop usia 45 ST karena nanti setelah itu sudah fokus di kalium ya, di pembuahan ya. Nanti khawatirnya kalau ditambahkan dua bahan ini terus nanti tumbuh terus tapi umbinya enggak tumbuh kurang maksimal. Karena kan kita juga mengincarnya umbinya juga ya. Dan tadi kaitannya dengan popor yang besar gitu. Ya, popor yang besar. Kalau popor yang besar itu apa Pak yang bisa dirasakan petani Pak kira? Kalau popornya besar Mas, ibaratnya popor itu jalan tol Mas. Kalau jalan tol itu bisa lebar, bisa dikatakan untuk nutrisi dari dari daun itu bisa turun maksimal untuk pembuahan umbi Mas. Jadi kalau popornya besar, insya Allah pembentukan umbinya bisa besar juga Mas. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman, khususnya para petani bawang merah ini, kira-kira popor tanaman bawang merah itu kecil atau besar. Nah kalau kecil itu mungkin nanti penyerapan nutrisi dari atas itu kurang maksimal. Iya. Tapi kalau di popornya itu sudah besar, nah otomatis bisa dikatakan seperti jalan tol ya Pak. Iya, jalan tol itu kan besar dan lebar ya. Iya. Nah itu nanti hubungannya penyerapan nutrisi dari atas yang kita berikan itu bisa lebih maksimal dan untuk pembentukan umbinya juga bisa lebih maksimal gitu. Terus kalau bisa dikatakan kalau 45 hari itu sudah bisa dikatakan sudah mapak rata, itu tingginya juga sudah mumpuni. Terus kita kasih sama yang produk dari MMT yang merek Kalinet. Itu Kalinet bisa dikatakan untuk untuk pembentukan ubi biar bisa lebih besar, bisa lebih bobot, terus warnanya juga bisa lebih merah Mas. Jadi kalau setelah pertumbuhannya itu bisa maksimal, baik popornya itu besar, daunnya tebal hijau dan juga pertumbuhannya enggak ombak-umbul gitu. Jadi pertumbuhannya bisa seragam. Itu nanti di usia 45 ke atas baru masuk yang kandungan kalium gitu. Yang tinggi. Nah, kalau yang Pak Rosidin gunakan itu Kalinet. Nah, ini kalau untuk sampai saat ini berarti sudah masuk berapa kali Pak kalau yang Kalinet? Berarti sudah 4 kali aplikasi, berarti dari mulai 45 hari, terus 47, terus 50, terus ntar 55. Nah, ini dengan dosis berapa Pak kalau Kalinet ini? 100 mili per tangki. 100 mili per tangki dan itu dispray berarti. Jadi kalau untuk Kalinet sendiri yang bisa dirasakan itu membuat umbi itu bisa lebih maksimal, lebih glowing dan juga lebih glowing. Lebih berbobot juga nggih Pak. Dan selain untuk di penggunaan Kalinet Pak, kira-kira sebelum itu ada hal penting nggak sih Pak kira-kira dari penyepraiannya, mungkin waktu penyepraian itu yang tepat kapan sih kalau bawang merah itu Pak? Kalau biasanya kalau saya sendiri untuk penyepraian kalau bisa itu habis sholat subuh Mas, karena kalau sholat subuh itu untuk penyepraian itu bisa diserap maksimal sama tanaman. Karena nggak rebutan sama panas teriknya sinar matahari, jadi pas spray langsung diserap masuk ke jaringannya Mas. Nggak kena sinar matahari, nggak bisa dikatakan kering karena penguapan, bisa diserap maksimal. Jadi kalau untuk ternyata waktu penyepraian juga bisa menjadi hal yang harus diperhatikan juga bagi para petani bawang merah gitu Pak. Jadi buat teman-teman para petani bawang merah, kalau untuk penyepraian itu waktu maksimal yang sangat direkomendasikan itu ketika habis subuh gitu. Habis subuh. Jadi ibaratnya tomatanya itu lagi terbuka dan nanti penyerapan si nutrisi juga bisa lebih maksimal gitu. Nah, karena nggak kena sinar matahari sih Mas, nggak kena penguapan. Nah, dan juga aman dari sinar matahari yang menyebabkan nutrisi itu menguap. Gitu. Nah, kalau udah kita nyeprainya udah terlalu terik kan juga eman-eman juga. 50-50 Mas, paling masuk separoh nutrisinya, separohnya itu hilang. Jadi rugi juga untuk petani juga kurang maksimal. Nah, selain penggunaan nutrisi Pak, kalau untuk dari kendala gitu apa sih Pak musim kali ini Pak? Kalau kendalanya biasanya di hama Mas, ulatnya biasanya kalau gelagat atau cuaca
cuaca panas kayak gini timbulnya ulat geraya biasanya. Terus kalau panasnya terik banget kemungkinan bisa timbul janda pirang. Jadi kalau untuk di kendala yang saat ini dihadapi berarti anu ya Pak ya, ulat ya? Iya, ulat. Dan juga kalau panasnya cukup terik sekali kayak ada janda pirang itu. Iya, bisa kemungkinan tahun ini kemungkinan bisa keluar janda pirang. Janda pirangnya sudah keluar ya, Iya. teman-teman. Nah, kalau Karena sudah ada ini Mas, sudah ada tanda-tandanya Mas. Sudah ada. lah kalau untuk itu kan sudah ada tanda-tandanya ya Pak. Iya. Nah, pencegahannya gimana sih Pak supaya tanda-tanda itu tidak menimbulkan janda pirang tadi Pak? Kalau dari Pak Khususnya biasanya untuk penyiramannya Mas. Kalau saya penyiramannya biasa itu di sore hari biar kondisi tanahnya itu bisa basah maksimal. Kalau penyiramannya di pagi hari biasanya pas siram langsung kering karena apa? Langsung kena terik sinar matahari sih. Tapi kalau penyiramannya itu sore Mas, habis asar itu air bisa keserap maksimal, bisa rata di tanah itu bisa lebih lama. Berarti kondisi apa ya tanahnya itu basahnya itu lebih lama Mas. Jadi kalau untuk ketika sudah ada muncul tanda-tanda janda pirang, kalau yang Pak Rosidin lakukan itu disiram di sore hari gitu. Sore hari. Jadi tapi kalau bisa sih biasanya pagi sama sore Mas. Oh, pagi sama sore ya, gitu. biasanya. Jadi biasanya. disiram air Iya, saja gitu. iya. Disiram air di pagi dan sore hari untuk mungkin menciptakan kelembaban yang ideal untuk di tanah ya, gitu. karena kondisi cuaca terlalu terik, suhu terlalu tinggi. Kalau disiram biasanya dua kali sehari itu kondisi tanahnya itu bisa dikatakan lebih adem Mas posisinya. Nah, kalau itu kan untuk janda pirang ya. Nah, kalau untuk yang ulat gimana Pak itu mengatasinya Pak? Biasanya saya di rolling untuk yang sistemik sama yang kontak. Kalau sistemik biasanya spray di sore hari habis asar. Kalau habis asar itu saya spray untuk yang sistemiknya. Berarti kalau malam kan ulat keluar terus makan daun. Kalau daunnya itu kena insek bisa dikatakan inseknya itu sudah meresap di daun, otomatis ulat yang makan biasanya efeknya kuning Mas, ulatnya. Terus paginya kalau pas sorenya spray yang sistemik, terus pagi-paginya spray sama yang kontak. Jadi bisa dikatakan pas malam ulatnya makan tumbuhan yang sudah dispray sama insek, terus ulatnya biasanya bisa dikatakan sudah meriang, terus paginya langsung dispray sama yang kontak, insya Allah langsung tepar Mas. Oke, jadi kalau untuk bagaimana cara mengatasi di serangan ulat gitu, itu bisa di rolling dengan penggunaan insektisida sistemik dan kontak ya. Dan waktunya juga bisa disesuaikan juga disesuaikan. Jadi kalau nanti sore itu di spray yang sistemik, nah paginya baru yang kontak biar langsung membunuh gitu nggih. Iya, karena bisa dikatakan ulat itu binatang malam Mas. Itu maksimal makannya itu kemungkinan pas keluar itu di malam hari dari sekitar jam 5 sore sampai aktivitasnya sampai kan malam itu ulat makannya itu bisa lebih cepat Mas. Tapi kalau sudah dispray dulu sama insek yang sistemik, otomatis kan kondisi fisiknya ulat bisa melemah. Pas melemah di luar daun bisa spray langsung dengan kontak, langsung tepar gitu. Jadi karena ulat itu suka hiburan malam berarti ya, sukanya malam-malam keluarnya. Jadi cara yang tepat untuk penanganannya yaitu dengan cara di rolling dengan penggunaan insektisida, sistemik dan kontak. Dan waktunya bisa disesuaikan kalau seperti yang Pak Rosidin tadi katakan ya teman-teman. Dan kalau untuk saat ini kan sudah di pembentukan umbi juga nih Pak. Nah, dengan penggunaan kalinet ini gimana Pak yang bisa dirasakan dengan penggunaan kalinet di umbinya itu Pak? Pertama untuk pembesarannya bisa dikatakan maksimal Mas. Terus warnanya umbinya itu bisa merah cerah merona. Kalau warnanya itu bisa merah merona Mas. Untuk kiriman ke luar Jawa itu banyak diminati oleh tengkulak-tengkulak. Jadi dengan saat ini kan tadi karena sudah memasuki di fase pembentukan umbi, kalinet juga sudah masuk dan hasilnya itu pembentukan umbi bisa lebih maksimal, bisa lebih merah dan lebih besar dan kalau dari penampakan itu bisa lebih glowing ya Pak ya. Lebih glowing, lebih mengkilat itu. Nah, nanti biasanya efeknya lebih diminati di pasar kalau untuk di pasar. Umbi yang glowing dan merah merona gitu teman-teman. Dan menurut Bapak kira-kira penggunaan nutrisi itu penting nggak sih Pak untuk tanaman? Penting banget Mas. Kayak gini Mas, kalau nutrisi kan bisa langsung diserap langsung oleh tanaman. Tapi kalau pupuk tabur kan bisa dikatakan slow release Mas. Tabur sekarang efeknya itu 1 minggu kemudian. Tapi kalau sampean pakai yang produk-produk kayak gini, taruhlah bisa dikatakan nutrisi. Pas sampai nyepres sore itu paginya langsung kelihatan segar, lebih sehat, terus untuk pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Jadi kalau ternyata penggunaan nutrisi untuk bawang merah itu penting ya Pak. Jadi nggak hanya di pupuk kimia saja, tapi penggunaan pupuk nutrisi itu juga yang spray itu penting untuk dilakukan karena dia bisa lebih diserap oleh tanaman langsung dan juga
membuat tanaman itu bisa lebih pertumbuhannya bisa lebih sehat, lebih maksimal, dan nanti ketika pertumbuhannya bisa lebih seragam dan maksimal itu efeknya di pembentukan umbi juga bisa lebih maksimal iya. juga. Terus pembentukannya bisa lebih seragam Mas, besarnya seragam, terus bisa dikatakan bisa karena besar maksimal ntar dapatnya di tonase Mas, tonasenya bisa lebih dapat. Jadi emang pengalaman tidak pernah bohong ya teman-teman dari Pak Rosidin sendiri. Tadi sudah 15 tahun berkecimpung di dunia bawang merah, jadi tadi juga ternyata penggunaan nutrisi itu sangat penting untuk dimasukkan, baik untuk dari tanah dan juga pemberian nutrisi untuk di fase pertumbuhan dan juga pembentukan umbi nggih. Nah mungkin terakhir Pak, ada mungkin sedikit kata-kata ataupun motivasi ke teman-teman petani mungkin Pak, pesan kesannya juga boleh Pak, monggo Pak. Kayak gini ya, bukan bermaksud menggurui ya Mas ya. Kalau ingin jadi petani yang sukses, nomor satu konsisten, jangan angot-angotan. Pas pemeliharaan itu harus konsisten Mas. Bisa dikatakan harus pegang titen, kopen, telaten. Titen itu dari pemeliharaan. Kalau yang kopen itu taruhlah bisa kayak kan gini Mas. Kalau ada ulat diambil ulatnya, kalau ada telur diambil telurnya. Karena kebanyakan petani itu dah diobat aja biar mandi. Lah kalau obatnya mempan Mas, kalau nggak mempan ya habis tanamannya, habis modalnya Mas. Kalau gini Mas, kalau dipegang yang titen, kopen, yang telaten, kalau tiga dipegang terus sama konsisten Mas, insya Allah tanamannya bisa maksimal, bisa subur maksimal, tonasenya bisa dapat maksimal. Kalau yang dipegang 4 semboyan ini ya Mas ya, insya Allah untuk per bau kemungkinan tonasenya di angka 10-12 ton Mas. Terus pemilihan bibit juga carilah bibit yang unggul ya Mas ya, biar bisa dukung keluarnya tonasenya bawang merah. Jadi pesan dari Pak Rosidin untuk para teman-teman petani bawang merah khususnya itu kalau untuk di budidaya bawang merah dan juga mungkin budidaya pertanian juga ada 4 semboyan ya, 4 semboyan yang harus dipegang, itu titen, kopen, telaten, dan konsisten. Jangan angot-angotan ya Mas. Jadi nggak boleh hanya titen saja, tapi nggak kopen gitu. Harus kopen. Karena kita juga orang Jawa juga ada 4 semboyan ini, titen, kopen, telaten, dan konsisten. Nah ini 4 semboyan itu kalau misalnya sudah dilakukan, insya Allah hasilnya juga bisa maksimal. Insya Allah bisa jadi petani yang sukses Mas. Amin Pak. Dan kalau untuk di hasil Pak, kira-kira ini perkiraan sudah kira-kira ada perkiraan belum Pak, ini keluar berapa ini Pak? Estimasi 1:17 sampai 1:18 Mas. Jadi karena kemarin pas cuaca kurang enak bisa dapat 1:15. Itu cuaca kurang enak aja. Iya, kurang enak aja 1:15. Dan ini cuacanya cukup enak berarti. Iya, cukup enak. Itu bisa dikatakan 1:17 sampai 18. Jadi syukur-syukur bisa dapat 2 ton karena tahun kemarin dapat 2 ton Mas. Yang benih 1 kintal itu dapat 2 ton. Jadi 1 kintal benih bisa keluar 2 ton. 2 ton gitu. Jadi sangat mantap sekali Pak, dan alhamdulillah sekali. Dan mungkin terima kasih Pak Rosidin atas yang dibagikan tadi ke teman-teman di rumah. Banyak juga yang sudah dibagikan mulai dari pengolahan lahan dan juga bagaimana perawatan yang baik, mungkin dari pemberian nutrisi, pemberian inseknya juga sudah dikatakan oleh Pak Rosidin. Mungkin terima kasih Pak, semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah dan juga bisa menjadi motivasi juga buat para teman-teman petani di rumah juga, dan bermanfaat bagi Pak Rosidin sendiri khususnya bisa menjadi amal jariah buat Pak Rosidin. Dan kami doakan semoga hasil panennya bisa tembus sesuai prediksi, bahkan bisa lebih dengan harga yang maksimal gitu Pak. Nah mungkin itu dari teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Rosidin. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.